The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Mr. Ali. Waalaikumsalam Ustadz Mabrur. Bikin konten apa Mr. Ali? Pagi ini aku mau bikin konten beberapa alasan istri marah. Yang pertama adalah kecemburuan. Yang kedua, gelisah dan emosi yang tidak stabil pada saat haid. Yang ketiga, masih baru dalam berkomitmen terhadap syariat. Mungkin dia belum paham syariat yang sebenarnya, jadi dia harus berkomitmen dan baru ngerti posisi sebagai seorang istri. Itu harus seperti apa. Oke, untuk alasan yang pertama, cemburu, saya kupas. Anas bin Malik meriwayatkan, salah seorang istri Nabi menghadiahkan sepiring bubur, porridge ya, rice porridge, kepada Nabi ketika beliau di rumah salah seorang istri yang lain. Aisyah memukul tangan pembantu yang membawa piring itu, sehingga piring tersebut jatuh dan pecah. Nabi pun mengambil bubur yang tumpah dan mengembalikannya ke dalam piring. Beliau bersabda, makanlah kecemburuan ibu kalian. Kemudian Rasulullah menahan pembantu tersebut dan minta diambilkan piring dari dalam rumah istri yang ketika itu beliau di sana, lalu mengganti piring yang pecah dengan piring itu. Beginilah sikap Rasulullah. Beliau melakukannya dengan tenang, hikmah, dan menerima alasan dan sebab kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang istri beliau. Dan itu adalah karena kecemburuan. Selama di dalam kesalahan tidak ada pelanggaran terhadap yang diharamkan oleh Allah, kenapa tidak? Tapi kebanyakan banyak istri-istri yang cemburu melanggar ketentuan Allah dan hukum-hukum syariat. Nah ini cemburu yang liar, cemburu yang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, gelisah dan emosi tidak stabil saat haid. Kondisi psikis wanita saat haid berbeda dengan saat suci. Terlebih jika haid itu disertai pusing, migrain, dan lain-lain. Capek, nyeri, dan lain-lain. Dan hal-hal yang lain dapat mempengaruhi kejiwaan dan interaksi dengan anggota keluarga. Karena itulah, seorang suami harus memaklumi kesalahan yang dilakukan istri. Seperti Nabi juga memaafkan kesalahan istri-istri beliau pada saat haid atau menstruasi. Seorang suami harus memaklumi kesalahan yang dilakukan istri pada saat tersebut. Jika ia malas, loyo, atau tidak bisa melaksanakan tugas kewajiban dengan baik, hendaknya suami memahami latar belakangnya. Tapi istri juga harus memahami juga, ya kan? Kadang pada saat tidak haid atau haid sama aja sikapnya. Nah ini membuat suami kecewa dan juga menganalisa seperti itu. Oh ini pembawaan orok nih kan gitu. Nggak boleh.
catat ya para istri. Selanjutnya, masih baru dalam berkomitmen terhadap syariat. Seorang muslim terkadang menikah dengan muslimah yang siap berkomitmen dengan Islam. Namun ia tidak menemukan lingkungan yang mendukung dan membimbingnya. Komitmen itu pun melemah, oleh karena itu seorang muslim harus memperhatikan pengaruh lingkungan saat membimbingnya dan saat menghantarkannya untuk berkomitmen. Ia juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, kita tidak ingin meremehkan perkara cabang atau perkara kecil dan perkara dasar terpatri dalam tubuh setiap orang. Keduanya saling berkaitan, yang satu sama yang lain. Perkara usul dan furu tidak seperti onderdil mesin yang bisa dipisahkan sepotong-sepotong. Apalagi pembawaan sejak lahir di lingkungan dia, latar belakang dia. Juga kita harus memanfaatkan berbagai kondisi dan kesempatan untuk menanamkan ini atau itu, sebab kita berinteraksi dengan jiwa manusia, bukan alat mekanik. Istri harus benar-benar tahu suami, suami juga harus benar-benar tahu istri. Nggak boleh satu pihak minta diperhatikan tapi dia nggak tahu cara memperhatikan pasangannya. Selain itu, tidak sepantasnya kita takut pada hambatan dan kesalahan pada semua sisi-sisi di atas. Sebelum kita curahkan sesungguhnya yang bijak, rapi dan teliti dalam kadar yang tepat. Karenanya selama istri siap untuk dibimbing, berkomitmen pada agama akan segera baik. Namun tetap diiringi dengan sikap dewasa dan akal sehat, dengan memberi kemudahan dan kabar gembira, bukan dengan menyulitkan dan membuat kita lari. Oleh karena itu, seyogyanya para suami memperhatikan nasihat Rasulullah. Basaru wala tangfuru, yasuru wala ta'asyuru. Itu yang harus diperhatikan. Sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat lari. Permudahkanlah dan jangan mempersulit istri atau suami kamu. Selama perkembangan terus berlangsung, bergembiralah menyongsong kematangan pada waktunya nanti. Pokok tahapan dari prioritas langkah, sebab pada hal itu adalah permasalahan usul dasar dan furu cabang itu tadi. Sementara keduanya harus tetap dilaksanakan dan tidak boleh bercerai atau terpisahkan. Jauhilah amarah, karena hal itu dapat mencabut tanaman dan mengakibatkan penyesalan dan kerugian. Berlemah lembutlah satu sama lain, beretikalah yang baik, jangan berkata kotor sama pasangan dan menyinggung pasangannya. Dan menjadilah pagar perlindungan terhadap badai rumah tangga yang akan menghancurkan kalian para istri dan para suami. Sehingga pohon pun bisa tumbuh sampai besar, akar-akarnya menjadi kuat, tertanam dalam ranting-ranting yang membentangkan naungannya. Pada saat itulah buah-buahan yang terbaik dapat dipetik. Sewaktu tumbuh, berbuah, besar, dan kita bisa memanfaatkannya hasil dari buah yang sudah kita tanam. Janganlah seorang mukmin membenci seorang muslim atau muslimah. Jika ia membenci salah satu akhlaknya, ia ridho dengan akhlak yang lainnya.
atau beliau bersabda dengan perkataan lain yang bermakna. Oke, jadi di sini ada catatan terakhir, suamiku, semoga kini kau bisa lebih berbahagia. Aku yang memperlakukan kamu dengan baik. Nah, ini catatan terakhir dari istri. Saya ulang, suamiku, semoga kini kau bisa lebih menghargai aku, karena aku memperlakukan kamu dengan baik. Aku bisa berikhtiar dan terus mencoba untuk mengerti suamiku. Thank you very much. See you next time with the same channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.